Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mulia Yusnarti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Perkenalkan, nama saya Rastianingsi. Saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Filsafat Pendidikan. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang: filsafat pendidikan merupakan cabang dari filsafat yang mempertimbangkan tujuan, makna, dan proses pendidikan. Ini adalah bidang penelitian yang sangat penting dalam pembangunan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Filsafat pendidikan adalah disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami, mengeksplorasi, dan merumuskan prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar dalam proses pendidikan. Ini bukan sekedar kumpulan pemikiran abstrak, melainkan merupakan karangan kerja yang mendalam untuk mengarah pendidikan menuju yang lebih bermakna dan efektif. Selanjutnya, konsep dasar filsafat pendidikan. Ada 4 poin. Yang pertama, pengembangan kepribadian. Yang kedua, filsafat pengetahuan. Yang ketiga, interaksi dan lingkungan. Yang keempat, pembelajaran seumur hidup dan pengaruh sosial dan kultural. Yang pertama, pengembangan kepribadian. Pendidik tidak hanya tentang mengumpulkan informasi, lebih dari itu juga melibatkan pengembangan kepribadian individu. Yang kedua, transfer pengetahuan. Proses pendidik melibatkan transfer pengetahuan dari guru atau siswa informasi kepada siswa. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka juga berinteraksi dengan lingkungan mereka. Pembelajaran seumur hidup dan pengaruh sosial dan kultural. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan. Yang pertama, pengembangan potensi individu. Yang kedua, pemahaman pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, persiapan untuk kehidupan dewasa. Yang keempat, peningkatan masyarakat. Yang kelima, kebijaksanaan dan etika. Yang keenam, inklusi dan keadilan. Yang ketujuh, pemahaman budaya dan kebudayaan. Pengembangan potensi individu. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah membantu individu mencapai potensinya yang penuh. Yang kedua, pemahaman pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Yang ketiga, persiapan untuk kehidupan dewasa. Pendidikan dimaksud untuk mempersiapkan individu untuk kehidupan dewasa. Yang keempat, peningkatan masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Yang kelima, kebijaksanaan dan etika. Pendidikan juga bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai etika dan moralitas. Inklusi dan keadilan. Tujuan pendidikan juga mencakup aspek inklusi dan keadilan. Pendidikan seharusnya menjadi alat untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa sama individu tanpa memandang latar belakang mereka memiliki akses yang setara dan pendidikan yang berkualitas. Yang terakhir, pemahaman budaya dan kebudayaan. Pendidikan juga berperan dalam memahami dan menghormati berbagai. Yang selanjutnya, etika pendidikan. Yang pertama, hak siswa. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Yang keempat, toleransi dan keanekaragaman. Yang kelima, etika guru. Yang keenam, pengembangan moral. Yang ketujuh, pertimbangan etis dalam kurikulum. Yang terakhir, etika penelitian dalam pendidikan. Nah, yang selanjutnya, metode pendidikan. Metode pendidikan yang pertama, pendekatan pengajaran. Yang kedua, penggunaan teknologi. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, metode evaluasi. Yang kelima, kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Yang keenam, pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yang ketujuh, keragaman dalam metode pengajaran. Yang terakhir, pengembangan profesional guru. Selanjutnya, pentingnya filsafat pendidikan. Yang pertama, panduan dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, pedoman dalam proses pengajaran. Yang ketiga, dasar untuk evaluasi pendidikan. Yang terakhir, refleksi atas nilai dan kebijakan pendidikan. Panduan dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah aspek penting dalam praktik pendidikan yang mencakup perencanaan, desain, dan implementasi program pendidikan. Kurikulum adalah panduan yang merinci apa yang harus diajarkan, bagaimana itu diajarkan, dan kapan diajarkan.
Yang kedua, pedoman dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah implementasi kurikulum di dalam kelas atau lingkungan belajar. Ini melibatkan interaksi antara guru dan siswa serta berbagai metode dan strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, dasar untuk evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses yang penting dalam menilai kebersihan, efektif, dan kualitas sistem pendidikan. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem pendidikan yang menyediakan dasar untuk perbaikan. Nah, yang terakhir, refleksi atas nilai dan kebijaksanaan pendidikan. Refleksi atas nilai kebijaksanaan adalah penting dalam konteks pemahaman perbaikan sistem. Selanjutnya, pengaruh filsafat pendidikan dalam praktik pendidikan. Yang pertama, tujuan dan nilai pendidikan. Yang kedua, metodologi pengajaran. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, etika dan pendidikan. Yang keenam, pola pikir guru dan siswa. Yang ketujuh, pengaruh kebijakan pendidikan. Adapun kesimpulan dari makalah yang saya sampaikan. Kesimpulannya, tujuan pendidikan memainkan peran kunci dalam menentukan apa yang harus dicapai dalam proses pendidikan, dan etika pendidikan memastikan bahwa proses pendidikan memenuhi standar moral dan etis. Metodologi pendidikan memengaruhi bagaimana pengetahuan disampaikan dan dipahami. Pengembangan kurikulum adalah elemen sentra dalam perencanaan pendidikan yang efektif. Evaluasi pendidikan membantu dalam penilaian pencapaian tujuan dan perbaikan pendidikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang saya kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.